Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2026. Hari ini kita akan belajar TKP tentang profesionalisme. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Anda adalah seorang kepala rumah sakit yang mendapat tawaran dana sponsor besar dari perusahaan minuman beralkohol. Dana ini dapat digunakan untuk meningkatkan fasilitas dan layanan bagi pasien, tetapi Anda khawatir akan dampak citra rumah sakit sebagai lembaga kesehatan. Bagaimana sikap Anda? Rumah sakit, tetapi sponsornya adalah minuman beralkohol. Nah, ini kayak berlawanan. Rumah sakit menyehatkan, beralkohol kan berdampak buruk gitu loh. Berarti ya menolak. A. Menunda keputusan dan melakukan survei untuk mengetahui pandangan masyarakat dan tenaga medis. Menunda. Iyalah. Menerima dana sponsor untuk meningkatkan fasilitas rumah sakit meskipun berasal dari perusahaan minuman beralkohol. Menerima. Mending masih menunda daripada menerima. Ya harus nolak lah seharusnya. C. Menolak dana sponsor dan mencari alternatif pendanaan dari sumber lain yang lebih sesuai dengan nilai rumah sakit. Nah, ini dia. Menolak dana sponsor dan mencari alternatif. D. Membentuk tim khusus untuk mengevaluasi dampak penerima dana sponsor terhadap institusi. Masih ragu-ragu lah. Oke lah, daripada A dan B. Daripada A dan B, tapi masih yang C seharusnya menolak. Oke lah. E. Mengadakan pertemuan dengan pihak perusahaan untuk membahas syarat-syarat yang bisa mengurangi dampak negatif. Oh, kalau ini masih ada pertimbangan ini, masih pertimbangan. Oke lah. Jadi poin positifnya yang C saja, cuma yang C. Berarti poin 5-nya adalah yang C. Karena yang positif cuma C. Untuk poin 4-nya yang ini poin 4. Terus poin 3-nya yang ini negatif semua ini. Poin 2-nya ini, poin 1-nya adalah ini. C jawabannya. Lanjut nomor 2. Anda adalah seorang insinyur yang mendapatkan beasiswa penuh dari sebuah perusahaan konstruksi terkemuka sejak kuliah hingga lulus. Sebagai bentuk balas jasa, Anda bekerja di proyek-proyek perusahaan tersebut termasuk pembangunan infrastruktur di daerah terpencil. Suatu hari perusahaan swasta menawarkan posisi dengan gaji lebih tinggi dan fasilitas lebih baik di kota besar. Bagaimana sikap Anda? Ya, ini seperti orang mahasiswa dibiayai atau mendapatkan beasiswa LPDP, kuliah ke luar negeri, ya harus membangun bangsa Indonesia. Berarti ya harus ditolak, harus mengembangkan bahasa Indonesianya gitu loh. Kalau ini kan persamanya kan perusahaannya. A. Menolak tawaran tersebut dan tetap mengabdi di perusahaan yang telah mendukung pendidikannya. Nah, ini sebagai balas jasa, balas budi lah. B. Mempertimbangkan tawaran tersebut sambil mencari pengganti yang dapat melanjutkan tugas Anda. Mempertimbangkan. C. Mengabaikan tawaran tersebut dan tetap bekerja seperti biasa tanpa memikirkan perubahan. Tanpa memikirkan perubahan. Nah, ini mengabaikan tawaran bagus. Cuma tanpa memikirkan perubahan, ini yang minus. D. Segera menerima tawaran tersebut untuk meningkatkan jenjang karir Anda. Nah, ini menerima. Nah, ini 1 mungkin poinnya. Kita lihat yang E. Tetap bekerja karena meyakini bahwa berkontribusi dalam proyek pembangunan daerah terpencil juga merupakan pengalaman berharga. Nah, ini bagus juga. Berarti ya, poin 5 itu antara A dan E. Menolak tawaran. Nah, ini. Poin 5-nya adalah yang A, karena menolak tawaran. Kalau yang E ini berarti poin 4. Untuk poin 3-nya, ini poin 3. Poin 1-nya D, berarti poin 2-nya. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut nomor 3. Anda adalah seorang kasir di sebuah supermarket. Saat menghitung uang setoran harian, Anda menyadari ada kelebihan uang tunai yang cukup besar.
Tidak ada pelanggan yang mengklaim kehilangan uang dan tidak ada rekan kerja yang mengetahui situasi ini. Apa yang akan Anda lakukan? Ya mengembalikan. Atau ya jangan diambil sendirilah intinya. A menganggap kelebihan uang tersebut sebagai rezeki tambahan karena tidak ada yang mengklaimnya. Nah, menganggap nggak bagus ini. B meminta saran dari rekan kerja tentang langkah yang sebaiknya diambil. Kok minta saran, jelas-jelas itu bukan miliknya kok. Nah, ini lebih bagus dari A lah. C menunggu atasan menyadari kelebihan uang tersebut sebelum bertindak. No, kok menunggu? Nggak bagus menunggu. Dia melaporkan situasi tersebut kepada atasan untuk meminta arahan lebih lanjut. Oke. Segera melaporkan dan mengembalikan kelebihan uang tersebut kepada bagian keuangan. Oke, bagus. Jadi antara D dan E, ini yang poin 5-nya yang mana ini? Segera melaporkan dan mengembalikan kelebihan uang tersebut kepada bagian keuangan. Nah, ini mengembalikan keuangan. Ini poin 5-nya. Kalau gitu poin 4-nya adalah yang D. Poin 3-nya yang C. Ini poin 3. Nah, ini poin 2. Ini poin 1. Lanjut nomor 4. Anda bekerja sebagai customer service di sebuah bank. Seorang nasabah datang dengan sikap kurang sopan dan berbicara dengan nada tinggi karena merasa pelayanan bank lambat. Bagaimana sikap Anda? Ya minta maaf. Atau ya kita lihat jawabannya. A. Menjelaskan prosedur pelayanan dengan tegas agar nasabah memahami situasi. Menjelaskan prosedur pelayanan dengan tegas. Oke, tegas ya. Ini perlu digarisbawahi. Customer service di sebuah bank, nasabah dengan sikap kurang sopan dan berbicara dengan nada tinggi. Nah, nada tinggi. B. Menanggapi keluhan nasabah dengan nada yang sama. Nah, ini kurang bagus. Nada yang sama untuk menunjukkan ketegasan. C. Mengabaikan keluhan tersebut karena merasa telah bekerja sebagai prosedur. Mengabaikan, nggak bagus. D. Tetap tenang dan mendengarkan keluhan nasabah lalu memberikan solusi terbaik. Nah, ini. E. Meminta nasabah untuk berbicara dengan lebih sopan agar komunikasi tetap nyaman. Nah, ini bagus. Meminta nasabah untuk berbicara dengan lebih sopan. Tapi masih bagusan yang D. Jadi poin 5-nya adalah yang D. Poin 5D. Untuk poin 4-nya nah, ini menjelaskan prosedur pelayanan, ini poin 4. Kemudian ini poin 3. Nah, ini yang buruk. Untuk poin 1-nya, ini berarti ini poin 2. D jawabannya. Lanjut nomor 5. Anda, ini Anda ya. Anda adalah seorang supervisor di sebuah perusahaan yang menangani proyek tim. Dua anggota tim Anda terlibat perselisihan mengenai pembagian tugas dan salah satu dari mereka merasa diperlakukan tidak adil. Anda tidak mengetahui siapa yang memulai konflik tersebut. Apa yang akan Anda lakukan, teman kita, rekan kita, konflik? A. Mengadakan pertemuan dengan kedua anggota tim untuk mendengarkan sudut pandang masing-masing secara objektif. Oke. B. Meminta manajer SDM untuk memberikan mediasi kepada masing-masing individu agar situasi lebih kondusif. Dua anggota tim Anda terlibat perselisihan mengenai pembagian tugas. C. Menyarankan mereka untuk menuliskan laporan masing-masing sebagai bahan evaluasi lebih lanjut. Oh, bukan ini ya. D. Mendorong mereka bekerja sama dalam proyek lain sebagai bentuk pemulihan hubungan kerja. Ini juga nggak bagus. Ini bukan solutif ya. E. Meminta anggota tim lain untuk membantu menyelesaikan konflik dengan mencari solusi yang adil. Ini juga nggak bagus. Nggak solutif, bukan nggak bagus, nggak solutif. Jadi antara A dan B. Meminta manajer SDM untuk memberikan mediasi, ini juga bagus. Solutif, semuanya bagus. Cuma yang solutif B. Mengadakan pertemuan dengan kedua anggota tim untuk mendengar sudut pandang masing-masing secara objektif. Nah, secara objektif. Nah, ini bagus, ini solutif ini. Berarti ini poinnya 5. Dengan begitu B poinnya 4. Kita cari poin 3-nya. Poin 3-nya yang D, poin 3. Poin 2-nya yang C. Nah, ini poin 1-nya yang meminta anggota tim lain untuk membantu menyelesaikan konflik. Jadi jawabannya nomor 5 adalah yang A.
5 soal sudah kita bahas, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga di tahun ini kita lolos PNS. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Dan iya Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.